Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan Syira Tausiah Ramadan pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Abdurrahman Suhadi EPD selaku Korwil di Kecamatan Tantoronadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Tantoronadi dan yang kami sayangi siswa-siswi sekecamatan Tantoronadi. Sebelum memulai tausiah, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Fakiruddin Abdul Razak dari Pondok Pesantren Al-Wayan Tantoronadi. Yang ketiga pengisian tausiah oleh narasumber Ibu Lilis Megawati SPD dan yang keempat adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pada acara hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan 9. Kepada Ananda Fakih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء فاتباع بالمعروف إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Memasuki acara yang ketiga, kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ibu Lilis Megawati SPDSD dengan tema Mendidik Anak ke Masa Depan. Kepada narasumber kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji wajib dan hanya untuk Allah SWT. Atas karunia dan kebaikannya lah kita bisa bersua dalam acara Syiro Tausiah Ramadan via online kali ini. Dengan selalu memuji pada Allah, insya Allah maka kenikmatan kita akan selalu ditambah dan kita insya Allah akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam salawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in yang insya Allah kita termasuk di dalamnya akan mendapat syafaat di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam semangat. Insya Allah kita tetap sehat walaupun dalam keadaan bulan Ramadan melaksanakan puasa kali ini. Tetap semangat melakukan aktivitas dimanapun panjenengan semua berada, di sekolah, di rumah, bahkan di kantor, dan juga dimanapun Anda berada sekarang ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu cara mendidik anak ke masa depan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Anak adalah amanah yang besar bagi orang tua. Anak adalah aset yang tidak bisa terganti dengan nominal berapapun. Anak adalah sesuatu yang sangat kita sayangi. Kalau kita sudah diberi amanah, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita sebagai muslim dalam melakukan apapun harus berpedoman pada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Tidak terkecuali ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mendidik siswa-siswi di sekolah kita, tetap harus berpedoman pada dua, Al-Quran dan hadis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang sangat baik dan perlu kita contoh.
Ada sebuah cerita. Pada suatu waktu Rasulullah melaksanakan sholat. Dengan santainya cucu beliau, Hasan dan Husain, menaiki punggung beliau. Tapi Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak menghentikan sholatnya. Tetapi membiarkan mereka untuk bersenang-senang menaiki punggung beliau. Masya Allah. Setelah dianggap, maka Rasulullah melaksanakan sholat beliau. Bagaimana baiknya Rasulullah ataupun cucu beliau. Saudara-saudariku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam cara mendidik anak. Saya menggunakan referensi dari buku Good Parenting seperti ini. Ada 3 poin yang dapat kita laksanakan. Yang pertama, untuk mendidik anak, hindari celaan, hinaan, makian, bahkan umpatan yang tidak perlu diberikan untuk anak. Hal ini akan menjadikan anak lebih keras, tidak percaya diri, bahkan mungkin akan lebih kasar dari yang kita lakukan ketika kita melakukan umpatan, cacian, bahkan hinaan pada anak-anak kita. Sebagai contoh, ketika anak kita mendapatkan nilai 6 yang seharusnya sempurnanya 10, mungkin sampai di rumah anak-anak kita diumpat, bagaimana kamu itu, kok bisa mendapatkan nilai 6, belajarnya bagaimana, kamu tuh bla 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 dan seterusnya. Bahkan diberikan umpatan yang tidak pantas untuk anak-anak kita. Naudzubillah, jangan lakukan itu. Berilah, ambil positifnya ketika anak kita mendapatkan nilai 6 yang seharusnya 10. Nah, alhamdulillah kamu mendapatkan nilai 6. Insya Allah 4 poin lagi kamu akan mendapatkan nilai yang sempurna 10. Tetap semangat, tetap belajar. Insya Allah anak-anak kita diberi semangat seperti itu, dia merasa akan lebih percaya diri dan akan melakukan sesuatu yang bisa lebih dan lebih dari kita. Insya Allah. Maka kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk memberikan semangat, motivasi pada mereka, support, jangan hinaan, jangan celaan, bahkan makian yang tidak pantas untuk mereka. Kadang kita tidak sadar, anak diharuskan sama dengan kita pintarnya, tetapi tidak tahu bahwa anak adalah membawa kelebihan dan kekurangan bagi mereka masing-masing. Jika kita bisa lakukan itu, insya Allah anak akan memberikan kebahagiaan kita di masa tua yang akan datang. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah bisa. I'm sure we can. Semangat untuk melakukan kebaikan demi anak-anak kita. Poin yang kedua, yaitu biasakanlah anak-anak untuk memprioritaskan pada kebutuhan anak dan bukan keinginan anak. Kebutuhan dan keinginan adalah sesuatu 2 hal yang berbeda, tidak sama. Kebutuhan adalah betul-betul dibutuhkan untuk anak, mungkin untuk belajarnya, mungkin untuk kegiatannya. Tetapi kalau keinginan, no. Keinginan adalah sesuatu yang tidak perlu dan tidak semua harus kita turuti. Kita sebagai orang tua mungkin setiap anak minta, kita merasa wah, kita merasa kaya, mungkin kita merasa hebat untuk menurutinya. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang perlu kita cukupi adalah kebutuhan mereka. Kita berusaha bagaimana kerasnya kita bekerja demi anak-anak kita. Kalau kebutuhan kita berusaha, tapi kalau keinginan mungkin anak sepeda motor baru usia 10 tahun mungkin tidak pas dengan usia mereka. Perlu HP kalau untuk belajar siap, tapi kalau untuk yang lain jangan. Kenapa? Mungkin belum pas usia mereka dan belum tepat waktunya untuk menutupi keinginan mereka. Kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Demikian juga untuk kita. Segala sesuatu kebutuhan siap untuk mencukupi. Keinginan pikir-pikir dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Nomor 3 untuk trik mendidik anak adalah membiasakan anak untuk mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu dari orang lain. Dan juga mengucapkan minta maaf ataupun yang lain mungkin dianggap sepele Bapak Ibu dan anak-anakku juga. Tetapi hal ini akan mengakibatkan hal yang besar untuk anak-anak kita. Minta izin misalnya, menggunakan hak orang lain, biasakan untuk minta izin. Matur nuwun atau mungkin parent dan seterusnya bisa kita lakukan sehari-hari. Sepele, tapi insya Allah dampaknya akan luar biasa. Ketika anak kita memakai HP kita, biasakan juga pakai izin. Kenapa? Karena itu bukan hak mereka. Mungkin kita bisa akan menghandle mereka, kita bisa melarang mereka, tetapi kita juga bisa mengontrol mereka.
melakukan sesuatu yang tepat Bapak Ibu. Dan anak-anakku, nanti jadilah kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Jadikan orang tua bangga dengan kalian. Wah, saya bangga dengan anakku. Mungkin diceritakan di tempat pengajian, diceritakan di tempat arisan. Wow, hebat, luar biasa. Tetapi ketika anak menjadi beban bagi orang tua, mungkin orang tua akan menangis, mungkin itu orang tua akan malu menceritakan kalian. Jadi, jadilah anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, 3 poin yang mungkin bisa saya sampaikan dari ringkasan buku parenting hari ini. Kita hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah kita melakukan ikhtiar, usaha yang besar, kita berpasrah kepada Allah. Bukan berarti kita pasrah total sebelum melakukan usaha untuk mendidik anak kita, menjadikan anak yang baik, menjadikan anak yang soleh. Jangan sampai kita merasa malu, jangan sampai kita merasa minder karena kita punya anak yang tidak soleh dan soleh. Naudzubillahi min dzalik. Kita hanya bisa berdoa tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan dan keturunan kami orang-orang sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai penutup sedikit kata-kata mutiara dari saya. Jika kita merasa jengkel kepada anak-anak kita, jika kita merasa jengkel pada anak-anak didik kita, bayangkan Bapak Ibu, salah satu tangan mereka adalah anak yang menggandeng kita ke surga. Bayangkan Bapak Ibu, tangan-tangan mereka adalah salah satu dari yang menggandeng tangan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anakku, sekali lagi, jadikan orang tua kalian bangga dengan kalian. Tunjukkan prestasi kalian. Anak tidak harus pintar, anak tidak harus cerdas, tetapi baik dan sopan dan bisa membanggakan orang tua. Siap? Insya Allah siap. Untuk penutup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena waktu yang berjalan begitu cepat, salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ibu Lilis Megawati SPD SD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kegiatan tausiah pagi kita hari ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan seluruh tim yang bertugas mohon maaf apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.